dipertemukan di acara webinar bimbingan teknik arsip digital dengan tema transformasi memori zaman arsip digital alternatif, sumber pembelajaran dan penelitian sejarah. Baik untuk para peserta, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya mari kita melangkah ke acara berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Zubair MPD untuk memberikan laporan mengenai kegiatan webinar ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kaprodi. Saya ada Kaprodi? Iya, bisa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kaprodi Pendidikan Sejarah FIS UNM, yang terhormat Bapak Pemateri Pak Abdul Karim, yang terhormat rekan-rekan peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis tentang arsip digital. Jadi pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk berupa ilmu pengetahuan hingga saat ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya tidak seperti kegiatan webinar pada biasanya, yang dimana ada materi, hanya menyampaikan materi, setelah itu berakhir materinya, berakhir pula pengetahuannya. Jadi ini sifatnya lebih kepada bimbingan teknis, di mana kita akan dituntun atau diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana mengakses arsip digital. Kenapa sampai arsip digital? Kenapa sampai ada tema tentang arsip digital? Pertama-tama, saya melihat bahwa saat ini kita mengalami kesulitan dalam hal mengakses arsip. Jadi arsip digital ini, bimbingan arsip digital ini hadir bukan untuk menggantikan arsip konvensional, namun ini hanya alternatif untuk mahasiswa yang sedang dalam tahap proses penyelesaian studinya di pendidikan sejarah. Selanjutnya, arsip juga lambat laun akan, maksudnya arsip dalam hal kertas lambat laun akan hancur. Jadi mau tidak mau akan ada sebuah transformasi untuk mendigitalisasikan arsip tersebut agar mudah diakses dan tidak berbiaya mahal. Dan beberapa penyedia arsip di luar negeri sudah melakukan itu, dan sebenarnya kalau kita sudah bisa mengakses beberapa arsip yang tersedia di luar negeri, ya itu memudahkan kita dalam hal-hal penelitian sejarah. Yang kedua, atau yang selanjutnya, yang urgen menurut saya, seringkali kita di pendidikan sejarah hanya mengenal museum sebagai tempat atau objek pembelajaran sejarah. Jadi situs-situs sejarah itu hanya museum dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada juga yang bisa dijadikan media pembelajaran, khususnya museum. Jadi khususnya arsip. Jadi arsip menyimpan juga informasi terkait masa lalu, bukan hanya yang benda-benda yang tersimpan di museum. Jadi nanti pada materi selanjutnya akan ada bimbingan teknis bagaimana memperoleh arsip dan bagaimana kira-kira mengembangkan arsip ini sebagai media yang baru dalam pendidikan sejarah, penyampaian sejarah yang bersifat milenial. Gitu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi program ini sebenarnya bentuk aktualisasi dari Latsar, latihan dasar yang saya ikuti di
lembaga administrasi negara, jadi harus ada bentuk aktualisasinya yang nyata. Jadi ada bentuk benefit yang harus didapatkan oleh peserta. Jadi kira-kira demikian. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak Kaprodi yang telah memberikan support kepada saya sehingga kegiatan ini berlangsung sebagaimana mestinya. Jadi saya kira demikian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi laporan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Subair MPD. Selanjutnya marilah kita melangkah ke sisi berikutnya. Kami mempersilahkan kepada Ayahanda Dr. Bahri MPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar bimbingan teknik arsip digital dengan tema transformasi memori zaman arsip digital alternatif sumber pembelajaran dan penelitian sejarah. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita dipertemukan kembali meskipun tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita langsung bertatap muka, kali ini kita harus bersua dengan via online. Tapi saya kira ini tidak akan merubah atau mengurangi esensi dari pertemuan kita hari ini. Adik-adik sekalian, ada yang hadir selain mahasiswa dan alumni? Dari pasca sarjana Pak ada satu. Dua orang. Pasca sarjana UNM. Dari pasca sarjana UNM 2 orang. Oh ya, baik. Yeah. Terima kasih banyak. Saya ucapkan pertama kali kepada Dinda Subair, Ahmad Subair, yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini. Meskipun saya kira ini adalah menjadi syarat kelulusan di klaster CPNS tahun 2020, tapi saya menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting karena tidak seperti webinar pada umumnya. Webinar kali ini kita akan coba melihat, ini salah satu tantangan, coba melihat bagaimana produk yang akan dihasilkan oleh saudara Ahmad Subair selama di klaster CPNS tahun 2020 ini. Saya pernah menantang Subair, apakah yang Anda akan hasilkan ini itu betul-betul bisa berfaedah, bisa berguna, khususnya bagi adik-adik yang ada di prodi pendidikan sejarah. Karena bagaimanapun salah satu kesulitan yang selama ini kita hadapi dalam penelitian sejarah itu adalah terkait dengan sumber. Salah satunya yang dimaksud adalah arsip. Kita pahami bahwa arsip di Sulawesi Selatan dan di Indonesia secara umum, kalau sudah berbicara di abad 16 ke bawah, itu hampir kita tidak temukan. Setelah itu, setelah abad ke-16 mungkin sudah tersedia di arsip, tapi yang menjadi kendala kita itu adalah banyak hal. Misalnya saja, baru ini sempat trending bahwa arsip yang ada di balai arsip di Makassar itu untuk mendapatkannya, seorang mahasiswa untuk mendapatkannya itu harus mengeluarkan misalnya 10.000 per lembar. Nah, ini pasti jadi kendala tersendiri bagi kita, sehingga dengan manuver, dengan hal yang dilakukan oleh saudara Subair, ini kita berharap ada hal baru yang bisa kita dapatkan melalui digitalisasi arsip ini. Seperti apa digitalisasi tersebut? Sebentar saya kira saudara Subair, kemudian saudara Abdul Karim
akan memaparkan materinya. Kemarin saya sudah bicara sama Subair bahwa saya sebagai keynote speaker diberikan satu tema saya kira sangat menarik, rencana strategis, tantangan dan harapan jurusan pendidikan sejarah ke depannya. Saya kira sebenarnya ini adalah tema yang sangat menarik karena menariknya kita sebenarnya ditantang untuk melihat perbedaan yang sangat mendasar antara prodi pendidikan sejarah dengan prodi ilmu sejarah. Ada istilah dari teman saya, waktu saya kuliah di UNJ seperti ini. Kenapa sih kita prodi pendidikan sejarah hari ini tidak dalam tanda kutip sungkan mencetak guru yang sejarah, guru yang sejarawan, atau sejarawan yang guru. Nah, ini tantangan yang sangat menarik dari teman saya. Kenapa prodi pendidikan sejarah tidak berani misalnya mencetak guru yang sejarawan atau sejarawan yang guru? Kata teman saya, sebenarnya kita sudah diberikan pencerahan oleh sosok seorang Anhar Gonggong. Adik-adik perlu ketahui bahwa Pak Anhar Gonggong itu adalah seorang guru, tapi juga adalah seorang sejarawan. Beliau itu adalah guru, kalau tidak salah, di Bandar Lampung pada saat itu. Kemudian karena kemampuannya, sekarang dia adalah guru yang sejarawan yang guru. Ini yang kita tidak mampu ciptakan hari ini. Salah satu hal yang mendasari hal itu, menurut pengamatan saya itu adalah pertama sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian yang kedua itu adalah kurikulum yang diberlakukan di prodi pendidikan sejarah. Itu bukan hanya di UNM tapi hampir di semua prodi pendidikan sejarah di Indonesia. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang dimiliki, ada forum prodi pendidikan sejarah, ya bukan ilmu sejarah. Karena lain juga forumnya kalau gabungan antara prodi pendidikan sejarah dengan forum program studi pendidikan sejarah. Ini dari forum program studi pendidikan sejarah se-Indonesia. Itu setelah diadakan pelacakan, sumber daya manusia yang dimiliki oleh semua program studi pendidikan sejarah setelah dipresentasikan, dosennya, sumber daya manusia dalam hal ini dosen, itu hanya 0,00 sekian yang berijazah S3 pendidikan sejarah. Bahkan yang ada itu hanya di Universitas Pendidikan Indonesia yang alumninya baru 3 kalau tidak salah 3 sampai 4 orang. Nah, sementara di universitas lain yang terakhir buka itu adalah kalau tidak salah Universitas Negeri Solo, itu baru buka tahun kemarin, jadi belum ada alumninya. Nah, sehingga wajar kalau ini menjadi kendala utama, sumber daya manusia yang memang masih sangat terbatas, sehingga output yang dihasilkan juga belum maksimal sebagaimana yang kita inginkan bersama. Seorang alumni prodi pendidikan sejarah itu harus menjadi guru yang sejarawan atau sejarawan yang guru. Ini yang belum ada sama sekali kita hasilkan. Sehingga kita harus berbenah, termasuk di prodi pendidikan sejarah. Di prodi pendidikan sejarah kita di Universitas Negeri Makassar, sampai hari ini, makanya saya kemarin bilang sama Subair, saya bilang sama Pak Herudin, kita berharap banyak kepada kalian berdua, termasuk Adil Akbar. Yeah. Kita berharap banyak kepada kalian untuk bisa menjadi penerus, menjadi pembeda dengan generasi yang ada sekarang ini. Pak Rashid, Pak Najamuddin, kemudian Prof. Jumadi, itu bukan background dari pendidikan. Mereka adalah bukan lagi sejarah, mereka adalah sosiologi. Saya meskipun pendidikan S3 tapi tidak sangat murni sebagai tidak sangat murni sebagai prodi pendidikan sejarah, bukan. Saya di teknologi pendidikan.
Sehingga inilah tantangan yang betul-betul harus kita hadapi, dan saya kira kita harus keluar dari tantangan itu dan wajib kita menjadi pemenang dari pergulatan itu. Kalau saya kira tidak, yakin saja prodi pendidikan sejarah, produk pendidikan sejarah itu tidak akan bisa maksimal ke depannya. Kemudian kurikulum yang kita miliki. Saya kemarin perlihatkan kepada Zubair seperti apa kurikulum yang akan kita tawarkan di Prodi Pendidikan Sejarah pada tahun 2020 ini. Itu sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya, baik kurikulum kedua dari terakhir itu kurikulum 95, kemudian kurikulum tahun 2019, terakhir itu kurikulum 2019 yang kita gunakan di Prodi Pendidikan Sejarah, itu jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara kurikulum yang sudah saya revisi beberapa hari yang lalu. Yang jadi perbedaan mendasar, kemarin di kesepakatan juga di Forum Prodi Pendidikan Sejarah Indonesia, yang mesti kita perbanyak, yang porsinya lebih banyak itu adalah mata kuliah sejarah Indonesia. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa yang diajarkan di sekolah dan menjadi bekal utama saya kira dari seorang guru, Adil bisa saya kira tahu persis, itu adalah tema-tema terkait dengan sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia sekarang mulai dari Hindu, Praksara dan Hindu Buddha itu kembali kita gabung dengan konsekuensi menjadi 4 SKS. Itu sudah kita sepakati di konsorsium tersebut. Kemudian terakhir di semester 5 itu ada namanya mata kuliah sejarah Indonesia masa kemerdekaan sampai masa revolusi. Itu khusus untuk sejarah Indonesia. Kemudian di sejarah kawasan, ini saya kira perlu kita adik-adik ketahui, ini sejarah kawasan ini berlaku bukan hanya di Prodi Pendidikan Sejarah, karena kita coba sudah meskipun prodi kita bukan prodi project pilot pemberlakuan kurikulum kampus Merdeka di Universitas Negeri Makassar, tapi mau tidak mau kita harus berinteraksi, kita harus bergumul dengan kurikulum itu. Sehingga saya berinisiatif bukan hanya Prodi Pendidikan Sejarah seluruh Indonesia, sejarah kawasan misalnya itu kita rubah dalam artian porsinya lebih sedikit. Misalnya sejarah Amerika, sejarah Eropa, sejarah Australia, itu kita gabung menjadi satu mata kuliah dengan nama sejarah Barat. Berarti ada 3 mata kuliah yang terangkum dengan pemikiran bahwa ini sangat ideal melihat materi-materi yang ada di SMA juga sangat minim terkait dengan hal itu. Adil sampai jam berapa, Dil? 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi, Pak. Baik. Maksud saya 15 menit lagi saya bicara atau 15 menit lagi pembukaan? 15 menit lagi kita bicara, Pak. Baik, saya kira enggak perlu kita sampai sana. Ini kurikulum yang kita susun, ini sangat menarik karena sudah dominasi oleh mata kuliah yang berbasis pendidikan. Termasuk di semester 6, termasuk di semester 7, itu mata kuliah itu adalah mata kuliah yang kuliahnya itu bukan hanya di prodi kita, tapi harus kuliah bersama di prodi lain, tapi di level UNM, di internal UNM, tapi ada beberapa mata kuliah juga kita joinkan dengan mata kuliah dari universitas lain. Jadi misalnya saudara Aidil misalnya memprogramkan mata kuliah tertentu di semester 7, itu tidak menutup kemungkinan akan sama kuliah dengan
teman-teman yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, yang ada di Universitas Negeri Semarang, yang ada di Universitas Negeri Jakarta, dan sebagainya. Itu akan terjadi nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya, tantangan kita ke depannya seperti apa terkait dengan prodi pendidikan sejarah ini. Saya kira ada dua tadi yang saya sudah bahasakan. Yang pertama itu adalah persoalan sumber daya manusia, kemudian adalah kurikulum yang kita miliki. Satu penelitian yang cukup menarik yang dikemukakan oleh salah satu dosen di Universitas Negeri Solo, saya lupa namanya, Prof. Hermanu, itu mengatakan bahwa kurikulum yang ada di setiap satuan pendidikan itu seharusnya berpijak kepada dua hal. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan selaras dengan jiwa zaman. Ini kita tidak lakukan. Kita baru sadari bahwa ternyata kurikulum yang berlaku selama ini di prodi pendidikan sejarah, di UNM maupun di prodi-prodi lainnya, itu tidak melalui sebuah analisis kebutuhan. Hanya dibuat saja, disepakati saja, tanpa melihat misalnya mata kuliah sejarah kota, mata kuliah sejarah maritim, itu apa sih fungsinya bagi mahasiswa kita? Kira-kira berfungsi untuk apa? Ini kita tidak lakukan. Misalnya mata kuliah sejarah maritim. Mata kuliah sejarah maritim, kalau misalnya kita kombinkan dengan apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan hari ini, pemangku kebijakan hari ini, misalnya pemerintah dari Jokowi hari ini, itu kan ciri khasnya katanya adalah kemaritiman. Kenapa kita tidak mencoba mengintegrasikan mata kuliah sejarah maritim ini, itu kita kombinkan dengan kebijakan dengan kebijakan pemerintah Jokowi di bidang kemaritiman. Bukan hanya persoalan sejarah maritim belaka, tapi kita harus kombinkan dengan hal itu. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik bukan hanya pada pasar nasional, tapi termasuk pasar internasional. Ini yang juga kita tidak lakukan. Makanya di kurikulum baru yang kita bentuk, yang kita sudah susun, mata kuliah bahasa Inggris itu bukan hanya di semester 1 atau di semester 2 yang merupakan semester paket, tapi ada di semester 7 yang merupakan mata kuliah pilihan. Itu kita akan coba melihat, mengasah kembali bagaimana kemampuan, bagaimana minat dari adik-adik kita di prodi pendidikan sejarah supaya tidak alergi dengan bahasa Inggris. Makanya ada mata kuliah bahasa Inggris lanjutan. Itu dua SKS. Karena ini saya kira jangan kita menganggap bahwa kita ini prodi pendidikan sejarah tidak membutuhkan lagi ilmu-ilmu lain sebagai pelengkap dari ilmu kita. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Kemudian masih ada dia. Sisa 5 menit Pak, KB. Baik, saya kira sisa 5 menit. Yang kita harus perhatikan sekarang, di era globalisasi seperti ini, bagaimana sistem pendidikan kita, termasuk saya kira di pembelajaran sejarah, itu betul-betul kita harus menjawab tantangan ini. Ide-ide tentang kesadaran terhadap ide-ide multikulturalisme, kemudian kearifan lokal, saya kira tetap kita harus perhatikan, kita harus mengintegrasikan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Khusus bagi guru, saya kira adik-adik nanti juga menjadi guru. Saya kira apapun metode apapun yang kita gunakan, model apapun yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, ingat nilai-nilai afektif itu saya kira harus tetap kita utamakan selain dari pengetahuan untuk peserta didik kita. Saya kira cukup dari saya, pengantar dari saya jelas. Saya sangat berharap
penelitian yang dilakukan oleh saudara Subair ini, kemudian materi yang disampaikan sebentar oleh Adinda Karim. Kapan-kapan kita ngopi, Karim. Saya sebenarnya sudah undang lewat Subair, tapi tak tahu Subair sudah menyampaikan atau belum. Siapa? Pak, sudah. Iya, sudah Pak, sudah disampaikan Pak, tapi Sudah, Pak. saya lagi ini Pak. Ini saja di masjid kayak ini Pak. Ya, nantilah. Ya, nanti kita atur waktu, kita ngopi bareng, misal lama juga kita tidak ketemu. Ini pokoknya kapan waktu tak? Iya, Bisa di gua supaya Adil juga tidak terlalu jauh. Siap, Pokoknya siap. di mana saja, bisa di Makassar. Siap. Saya kira cukup dari saya. Banyak hal yang mau saya sampaikan terkait dengan ini, tapi waktu terbatas. Saya sebenarnya punya wifi di rumah Subair. Kalau besok misalnya mau yang unlimited, tidak terbatas, bisa pakai wifi saya di rumah. Terima kasih, Pak. Cukup dari saya. Terima kasih banyak. Mari kita dengan bukan hanya saya, dengan mari kita bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Demikian sambutan sekaligus membuka acara ini tadi yang disampaikan oleh Ayahanda Dr. Bahri. Pada Ayahanda kami ucapkan banyak terima kasih. Peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya mari kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu bacaan doa agar kegiatan webinar ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda Arjung, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama bermunajat, menundukkan kepala kita sejenak, seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkanlah kami pada siang hari ini melaksanakan webinar online yang bertema transformasi memori zaman, arsip digital alternatif sumber pembelajaran dan penelitian sejarah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah webinar pada siang hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, pembangkit semangat, dan wadah mengaruhi ilmu pengetahuan bagi kami semua, yang bermanfaat bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ihlamkanlah kepada kami dengan kecerdasan dan lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, dan terangilah pemikiran kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sebagaimana yang telah Engkau karuniakan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami penguatan, dorongan, dan semangat agar kami semakin giat dalam menimba ilmu dan merasa tidak cukup atas apa yang telah kami peroleh, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Pembacaan dan rangkaian pembukaan webinar ini telah usai. Maka kami mempersilahkan kepada Bapak Adil Akbar MPD selaku moderator untuk memandu kelancaran webinar pada hari ini. Pada Bapak Adil Akbar MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai suatu tema tentang transformasi memori zaman, arsip digital, alternatif sumber pembelajaran dan penelitian sejarah. Para peserta webinar sekalian, pada kesempatan ini pemateri pertama kita adalah Bapak Abdul Karim M. Hum. Sedikit informasi bahwa beliau adalah alumni pendidikan sejarah UNM angkatan 2010 dan S2-nya ilmu sejarah Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Bapak Abdul Karim M. Hum ini akan membawakan sebuah ceramah singkat mengenai bimbingan teknis cara memperoleh arsip digital. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Abdul Karim untuk membawakan materinya atau membawakan ceramah ilmiahnya sekira 15-20 menit dari sekarang. Terima kasih. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Moderator.
Bapak Adil Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada Bapak Bahri, Pak Dr. Bahri, MPD, karena beliau adalah guru saya, dosen kita bersama. Ya. Iya. Dan kemarin waktu beliau di Jakarta juga sempat bersama-sama di kosan. Nah ini menjadi sebuah saya apresiasi yang sangat tinggi karena saya diundang oleh ya katanya enggak usah panggil Bapak, ya udah pada Ahmad Subair, ya. Terima kasih karena telah mengundang saya untuk membawakan materi. Di sini saya tidak lagi mengajari, ya. Saya tidak sementara mengajari, saya lagi berbagi, ya. Saya berbagi kepada teman-teman sekalian karena ada beberapa hal memang yang menjadi kendala dalam menemukan sumber, begitu. Ya mohon maaf ini saya agak silau di sini karena sebenarnya saya dari Takalar tadi, dari Cikuang, singgah di Masjid Terapung, ya. Saya singgah di Masjid Terapung supaya bisa tepat waktu. Mudah-mudahan laptopnya juga tidak lowbat. Ya baik, mungkin agar waktunya bisa lebih efisien, saya mulai dengan sedikit, begini bukan materi sebenarnya, tetapi ini hanya membuka wawasan kita bagaimana arsip itu. Mohon host mengizinkan saya untuk share screen. Silakan. Tidak. Ininya pengaturan di Zoom-nya belum diizinkan. Tunggu. Ya, ada pengaturannya itu. Oke, sudah bisa. Saya ada sedikit presentasi, tapi ini tidak, sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, siap, kelihatan. Iya. Oke, full ya. Oke, jadi ini judulnya menemukan arsip. Jadi arsip itu memang ditemukan, ya, tidak diberikan. Ya, catat baik-baik. Ya, arsip itu ditemukan. Dan yang menemukan itu kita. Jadi saya mulai dengan tadi ayatnya bagus itu tadi, Iqra, ya. Ini ada hubungannya dengan menemukan ini misi kita sebagai sejarawan, ya. Dalam hal ini kita konteksnya adalah sejarawan. Jadi sebenarnya misi kita adalah menyampaikan sesuatu memang di masa lalu yang memang sudah dituliskan, dan itu menjadi sebuah misi yang cukup berat. Nah, ini pandangan sejarawan konvensional kan seperti itu, bahwa no dokumen no history, ya, tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah. Tetapi kemudian hal itu bergeser karena perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam konteks hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menemukan arsip, ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi jenis arsip itu ada dua sebenarnya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah pernah dapat mata kuliah kearsipan, ya. Kearsipan itu ada mata kuliahnya. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah itu, kearsipan. Tapi inti dari mata kuliah itu adalah bagaimana kita memperkenalkan kepada mahasiswa perbedaan arsip. Jadi ada dua jenis arsip statis dan arsip dinamis. Nah, arsip statis ini dia memang sudah tidak berubah, begitu. Jadi sudah tidak digunakan lagi oleh satu instansi. Jadi sudah klop di situ. Misal contoh arsip pemerintah Hindia Belanda itu kan sudah menjadi statis. Nah, ada juga arsip yang arsip Republik Indonesia yang sudah jadi statis, yang memang sudah tidak digunakan lagi, misal untuk mengambil kebijakan dan sebagainya, ataupun itu sudah menjadi sebuah ketetapan yang mutlak, begitu. Misal contoh arsip statis adalah teks proklamasi, itu sudah statis, tidak mungkin diubah lagi. Nah, berbeda dengan arsip dinamis. Dinamis kan dari kata dinamika, ya, dinamik. Dinamik itu berarti berubah. Nah, arsip dinamis di sini berarti dia masih berubah. Berubah yang dimaksud ini bukan isinya yang berubah, tidak. Tapi peran arsip ini dia bisa berubah-ubah, begitu. Misal undang-undang. Nah, misal undang-undang mau direvisi, begitu.
Kalau undang-undang mau direvisi berarti arsipnya masih dinamis. Nah, begitu. Tapi ada juga yang misal contoh Undang-Undang Dasar 1945, ya kan itu kan ya bisa saja nanti di masa depan berubah begitu, bisa saja. Ya. Tetapi hari ini arsip golongan Undang-Undang Dasar 1945 itu dia masuk ke dalam arsip administratif karena belum ada rencana perubahan. Ya siapa tahu ya, karena kan Soekarno pernah berencana untuk ini apa namanya, pemerintah Republik Indonesia pernah berencana untuk membuat undang-undang baru. Ya, waktu dibuatnya UDS ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam menemukan arsip. Yang saya katakan tadi, arsip itu ditemukan. Ya. Tentu pemilihan topik itu yang paling berperan. Topiknya apa? Dia penelitian sejarah kah, filologi kah, kearsipan kah, ataupun ilmu budaya. Ilmu budaya itu banyak ya, jadi saya golongkan saja. Kalau misal di dalam tema topik pilihan kita adalah penelitian sejarah, maka arsip-arsipnya itu akan tertuju pada banyak hal ya, ada dalam keilmuan filologi, ada juga dalam keilmuan kearsipan, ada juga dalam ilmu budaya. Jadi sifat sejarah itu menjadi umum karena memang dokumen no history ya, tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah. Nah, seperti itu pandangan konvensional konteks hari ini kita ya. Kalau misal ada yang mau katakan bahwa oh tidak, kita kan bisa pakai hasil wawancara dan sebagainya, itu kan menjadi sebuah apa namanya, perkembangan ilmu pengetahuan nanti, itu di fokusnya nanti konteks hari ini ya. Oke, selanjutnya filologi. Jadi filologi itu dia ilmu tentang manuskrip ya, dia lebih fokus selalu pada manuskrip. Di arsip digital, di dunia maya itu sangat banyak manuskrip yang bertebaran begitu. Istilahnya itu kita sendiri yang tidak mau begitu. Dia itu kalau arsip itu di dunia maya itu dia bagaikan laut itu, samudra yang luas. Ya. Kalau sudah menyelam kalian akan bingung sendiri juga. Nanti saya akan tunjukkan yang mana dibilang itu samudra yang luas. Oke, selanjutnya kearsipan ya, jelas ini kalau kearsipan pasti membutuhkan arsip yang ini untuk data-data mereka. Lalu kemudian ilmu budaya, misal ada ilmu budaya yang namanya jurusannya itu cultural studies. Jadi cultural studies itu dia tentang budaya, tetapi mereka itu mengkaji tentang bagaimana perkembangan budaya itu. Ini ilmu itu sangat dekat dengan sejarah. Jadi otomatis dia akan membutuhkan arsip begitu. Ya, antropologi juga pasti kalau bicara masa lalu pasti menggunakan arsip ataupun manuskrip. Keempat keilmuan, saya tidak klasifikasi spesifik ya, secara umum saja. Keempat keilmuan ini sangat berhubungan satu sama lain. Dan ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang ketika kita memilih topik penelitian itu harus jelas kita arahnya kemana begitu. Supaya nanti kalau mencari arsip, kita mencari arsip itu tidak bingung di sini di kata kunci. Ya. Oke, bisa ya? Ya, di kata kunci ini kita tidak bingung lagi di sini. Tidak kemana-mana lagi kita mencari, karena lagi-lagi arsip di dunia maya itu dia bagaikan samudra. Kalau kita pikirkan saja, kita berada di bentangan samudra, lalu kemudian kita mau mencari satu ikan begitu. Nah, kalau tidak fokus, maka ikannya tidak akan ketemu. Kata kuncinya tidak akan ketemu. Ya, makanya harus tepat. Ya, ketepatan kata kunci itu harus yang paling penting. Fokus kajiannya harus tepat juga. Mau Hindia Belanda kah? Mau apakah? Mau revolusi kah? Mau ya banyak hal lah. Mau VOC, mau sejarah lokal, banyak. Nah, itu yang harus ditentukan dulu. Itu yang harus diselesaikan dulu. Memilih indeks ini nanti saya tunjukkan ya, bagaimana indeks itu. Ada indeksnya, ada indeks tersendiri yang memang memudahkan kita, terutama di beberapa situs penyedia arsip ya, Belanda. Lalu kemudian ini yang paling penting, mengubah bahasa. Lagi-lagi kan kita terkendala
kita masuk ke dalam webnya si siapa? Webnya negara lain begitu, misal Belanda, otomatis webnya itu bahasa Belanda. Ya, saya juga bahasa Belanda saya tidak bagus. Jadi saya biasa mengubah bahasa yang digunakan. Oh, sorry. Ini tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini terkendala ini tadi. Nah, download. Ya, download itu harus lebih baik. Saya menyarankan kalau mendownload nanti mendownload ininya, arsipnya itu dia pakai file PDF. Pilih file PDF-nya karena kan banyak ya, ada teks, ada yang PDF dan sebagainya. Sorry. Ya. Lalu kenapa pilih PDF? Itu untuk menerjemahkannya itu mudah. Karena teksnya itu bisa di-copy begitu. Di-copy lalu kemudian ditranslate ke Google Translate. Nah, itu ya kan bahasa Belanda saya tidak bagus. Jadi saya membutuhkan aplikasi untuk menerjemahkan itu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini adalah tampilan nanti saya tunjukkan langsung ya di webnya. Ini saya screenshot. Ini tampilan langsung Delver. Ini alamatnya delver.nl. Ini yang paling banyak ini. Tesis saya selesai di sini. Iya, tesis saya selesai di sini ini. Ini nanti saya tunjukkan. Ini saya berterima kasih kepada Delver. Ada di kata pengantar saya itu. Terima kasih kepada Delver. Bukan Indomie ya. Ya. Oke, saya lanjut. Lalu kemudian ini Gahetna. Kalau di Gahetna dia lebih banyak arsip revolusi. Ya, periode revolusi. Ya. Kemarin saya menemukan di sini arsip yang misal kalau kita ke perpustakaan daerah, arsip daerah. Di arsip daerah itu kita harus membongkar beberapa bundel untuk menemukan arsip intelijen Belanda. Nevis namanya, Netherlands Indies Force Intelligence. Jadi itulah. Arsip Nevis itu saya peroleh dari tahun 46 sampai 47 di sini di situs ini. Sedangkan kalau kita ke arsip daerah itu kan melalui proses lagi, kita harus datang jam 9 lah, jam 8 lah, jam 2 tidak bisa lagi pesan arsip lah. Kalau ini 24 jam. Ya kalau perlu saya pernah berpikir itu bahwa kenapa ya waktu hanya 24 jam. Nggak bisa ditambah kah? Seperti itu. Ya. Agar saya bisa mendownload semua arsip-arsip ini sebenarnya. Saya kemarin ada, nanti saya tunjukkan banyak arsip yang sudah saya download. Lalu kemudian itu ini yang paling penting juga. Ini lumayan besar sama dengan Delver. Ini punya perpustakaan Leiden. Jadi di perpustakaan Leiden itu ada digital collection namanya. Ini ada alamatnya di atas. Yang ini alamatnya. Bisa dicatat-catat nanti ini. Nanti saya bagi ininya presentasinya. Di sini ada pilihan. Nanti saya tunjukkan caranya. Ini memang agak dalam ini. Ini ada pilihan di sini. Nanti akan muncul kita cari apa? Cari foto kah? Cari jurnal kah? Jurnal tahun 1800-an itu ada di sini. Ya, tesis saya ini Delver dan Digital Collection itu ada di sini. Saya temukan banyak arsip di sini. Ini yang punya Indonesia. Ya, ini yang punya Indonesia namanya Harta Karun. Ya. Sudah berubah namanya ternyata ya. Oh ya, ini Sejarah Nusantara andri.go.id baru masuk di Harta Karun. Tetapi ini masalahnya adalah arsip yang baru di scan itu masih arsip VOC. Jadi pekerjaan mereka di kearsipan itu masih dalam tahap ya. Saya pernah tanya di sana, belum adakah yang tahun abad 19 atau abad 20 bilang, ini Mas, kami mengerjakannya saja ini menyicil karena kekurangan ini katanya sumber daya manusia. Ya entahlah bagaimana ininya. Bisa dikunjungi juga ini. Kalau nanti saya tunjukkan juga bagaimana menggunakan. Yang terakhir adalah etlv.nl. Kalau ini dia lebih banyak pada publikasi buku-buku lama, jurnal-jurnal lama. Jadi banyak tulisan-tulisan di sini. Ya, alamatnya ini juga Belanda. Kenapa kita banyak menggunakan Belanda? Karena memang
ya kita dijajah oleh Belanda. Arsip-arsip kita banyak di sana. Oke, bisa ya. Nanti saya tunjukkan lagi bagaimana langsung saja nanti saya share. Saya jelaskan dulu situs ini. Jadi ada ininya, apa namanya? Koleksinya itu ada di sini di publication dengan resource-nya. Di sini ada 2. Nanti teman-teman bisa telusuri lah. Ya, teman-teman kan sudah apa namanya? Generasi Z ya. Kami ini generasi Y mungkin. Oke, bisa. Nanti saya stop dulu share screen-nya. Saya mau tunjukkan mana? Oh ya, tunggu. Nanti saya bagi juga ini. Ini yang saya mau tunjukkan dulu. Ini khusus untuk manuskrip digital. Jadi ada 15 situs. Ya, ada 15 situs. Ada Manasa, ada Hastra, ada Dreamsea. Jadi kemarin ini yang saya kerjakan hari ini sebenarnya memang dia terkait dengan manuskrip Syekh Yusuf. Jadi ada beberapa manuskrip. Ternyata ada manuskrip tulisan Syekh Yusuf yang menjadi koleksi perpustakaan di Berlin. Jadi saya temukan. Nah, itu menjadi sebuah temuan bahwa pengetahuan Syekh Yusuf itu ya sampai ke Berlin ternyata. Nah, ini ada 9. Sama pada dasarnya untuk menemukan arsip itu di situs penyedia itu sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah ketelatenan. Bahasanya itu jangan cepat bosan. Ya, jangan cepat bosan. Harus siap duduk di depan laptop, harus siap duduk lama begitu, karena arsip itu ditemukan, bukan diberikan. Nah, itu intinya ya, bahwa bagaimana kalau memang kita punya akses, kenapa tidak kita gunakan hari ini untuk kemajuan kita. Ya, kemajuan maksudnya ya kalian kan ini kan sudah mau menyusun skripsi, tesis dan sebagainya ya. Jadi istilahnya itu kalau skripsi sudah pakai tesis, saya mungkin bisa sampaikan di sini. Mohon maaf Bapak Bahari ya, Bapak Dr. Bahari. Kalau saya melihat anak-anak hari ini sudah pakai arsip itu, saya bisa jamin skripsinya jadi A. Ya, maksudnya nilai maksimal harus ditemukan karena menemukan arsip itu tidak mudah. Membaca arsip, menerjemahkan arsip dan sebagainya itu tidak mudah. Oke, kecuali tesis ya wajib pakai arsip. Nah, dilihat nanti ininya kalau tesis. Oke, saya share dulu untuk penelusurannya. Kita ke Delver dulu karena itu yang paling banyak. Mana ya? Ini WhatsApp saya. Delver ya. Ini Delver kelihatan Delver? Ada ini. Ada ya? Ada. Kelihatan Delver? Iya, kelihatan. Iya, jadi ini yang saya katakan tadi, teman-teman sekalian mohon dilihat ini yang di sudut ini. Kalau ini saya pakai Chrome, Google Chrome. Mungkin di Mozilla juga ada. Ini kalau misal kebingungan dengan bahasa ini, bahasa Belandanya, bisa ditranslate. Diklik ininya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Terus pilih Indonesia. Nanti berubah secara otomatis ininya. Lalu ketik, kita misal cari apa? Celebes. Misal Celebes ya. Ya, misal Celebes. Akan muncul koleksi-koleksi tentang Celebes begitu. Nah, ini buku. Ini buku ya. Ini buku. Bukunya itu tentang Celebes yang ada kata Celebesnya itu ada 4.000 buku. Bayangkan. Ini baru di Delper ya. Nah, ini sudah menjadi ini kita senang lihat ini. Tapi percayalah bahwa kalau di samudra sendirian itu kalian akan kesunyian. Ya. Yang kedua adalah buku juga, tetapi dia koleksinya Google gitu. Ada Google juga punya menyediakan arsip atau buku lama. Yang Kranten ini dia adalah koran.
Koran ya. Kalau ini koran juga, tetapi dia koran luar, bukan koran Hindia Belanda begitu, bukan koran VOC, bukan. Kalau ini Tasrif Friend, jadi Tasrif, ya ini Tasrif itu dia majalah, tapi dia kebanyakan Tasrif itu dia adalah jurnal. Jadi jurnal-jurnal tahun 1800-an itu orang sudah menulis jurnal. Jadi banyak catatan-catatan, banyak manuskrip yang sudah diterjemahkan dan sebagainya. Kalau ini radio bulletin, jadi ada rekaman-rekaman radio dan sebagainya. Bisa kita buka satu dulu. Ini saja, bukan basis. Ya, diklik. Ini kalau lagi-lagi kalau mau diganti bahasanya bisa di sini ya, bisa di sini. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Belanda karena ininya apa namanya yang saya cari itu biasanya dia berbahasa Belanda memang. Kalau misal mau ubah lagi tetap sama, caranya sama, diubah bahasanya supaya tidak kesulitan. Ini yang saya maksud tadi, indeks. Ya. Indeks ya. Indeks itu yang ini. Jadi misal, kata selebes ya, fokus kajian kita adalah abad 18. Berarti, klik saja ini abad 18 misal. Misal contoh ya, abad 18. Nah. Oke, berarti ini adalah semua buku yang terbit tahun 1700-an ke atas. Nah ini ada. Misal, periode kita apa begitu? Periode penelitian kita apa? 1700 sampai 1799 atau kapan gitu. Klik langsung keluar. Jadi enak caranya begitu. Oke? Bisa ya? Ya nanti kalau misal ini dibuatkan inilah nanti modul. Lalu ya mungkin tugasnya saudara Bair ini. Siap. Allah. Ya. Nah, ini banyak ya. Kita terjemahkan saja dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Ini. Ternyata ada catatan perjalanan dari Zeeland melewati Tanjung Harapan dan Batavia. Jadi ini merupakan catatan perjalanan yang ditulis oleh Stavronus, J.S. Stavronus. Jadi ini menjadi apa namanya? Bisa jadi sumber sejarah. Jangan sampai ada catatan tentang Celebes di sini, misal catatan tentang Makassar, misal di tahun 1797. Ini menarik kan? Jadi menarik. Nah, lagi-lagi ya kita harus punya fokus dan kajian yang tepat dulu. Harus tepat supaya kita dalam memilih indeks ini periode waktu ini itu menjadi penting. Oke, kita masuk di catatan ini. Mohon maaf moderator mungkin agak lama ya. Nah, jadi teksnya seperti ini. Nah, ini daftar isinya. Inhode ini daftar isi. Jadi ada triknya, bukan trik ya, tips ya. Ada tips di Delper ini ada tipsnya. Tipsnya itu supaya bahasa Indonesia langsung dilihat, ya. Supaya langsung dilihat bahasa Indonesianya di sini. Klik ini teks. Klik teks, nanti akan muncul. Nanti akan muncul teksnya di sini, lalu ubah bahasanya menjadi Indonesia. Oh ya, sudah berubah ya? Oke, sudah berubah. Nah. Oh, ternyata di bab 4 itu ada deskripsi tentang Makassar. Ini Makassar ini. Makassar ini. Ya. Di Pulau Celebes. Ada produknya, ada warganya, ada karakter pakaian mereka. Ya kan? Ini menjadi menarik ini. Karena ternyata di buku ini dia mengandung isinya ini. Ya kan? Ini kan bisa jadi sumber. Ini tahun 1797. Ya, ini ditulis, catatan ini ditulis 1797. Jadi menarik kan? Siapa tahu di sini ada produk beras ya.
Ya, Adil Akbar bisa langsung istilahnya kalau istilah sekarang itu langsung disedot ininya. Disedot arsipnya. arsipnya. Ya, cara menyedot arsip ya, mendownload ya. Cara Ya, mendownload mengunduh. arsip itu ini, ya mengunduh arsip itu ini. Diklik unduhnya lalu kemudian pilih PDF. Unduh sebagai PDF. Tapi saran saya, ada saran saya. Saran Coba, saya sebelum mendownload. ulangi coba tampilkan tadi itu cara mengunduh. Yang mana, Pak? Ulangi coba tampilkan tadi itu cara mengunduhnya. Oh, cara mengunduhnya. Oh ya, ini Pak, diklik ya, diklik ini. Kan dulu di oh iya. Ya diklik baru dipencet PDF. Nah, Diklik masalahnya lagi PDF. layar kita tadi pas di belakang di depan download jadi saya enggak lihat tuh ternyata ada. Silakan. Oh, iya ada Pak, ya ada di sini. Ada klik PDF. Nah, nanti tapi saran saya sebelum mendownload itu klik ini dulu, jelajahi buku ini. Klik ini, lalu kemudian klik yang ini. Agar semua tampilan halamannya itu tampil. Jadi semua yang di-download itu, semua yang dari awal sampai akhir. Ya, semua teks semua isi bukunya mulai dari sampul sampai terakhir itu yang terdownload. Saran saya sebelum mendownload ini teks ini, klik ini dulu, jelajahi buku. Kalau misal tidak tampil bahasa ininya, bahasa Indonesianya, klik bladeren door dit book. Jadi klik ini, lalu kemudian klik kotak-kotak ini, lalu akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan di-download. Ya, silakan di-download dan akan terdownload dari sampul sampai sampul terakhir. Ya, misal contoh ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Ya, ini gerimis. Ya, jadi sudah terdownload. Nah, ini jadi bising. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Iya. Frozen in hood. Nah, jadi kalau mau misal mau diterjemahkan dan mau diterjemahkan, di drag saja ini begini. Lalu di copy. Ctrl C. Terus di copy di Google Translate. Selesai. Sangat mudah kan? Ya. Sangat. Insyaallah. Oke ya, saya lanjut karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Sisa 10 menit. Saya lanjut di Digital Collection. Nah, Digital Collection-nya Universitas Leiden ya. Situsnya ini, nama situsnya ini. Tadi ada juga di slide saya. Nah, di sini ada banyak koleksi. Jadi banyak, ada yang bagus itu kalau yang meneliti Aceh karena sudah terklasifikasi Aceh Books, African Books, Amazon ya. Di sini ada juga Oral History Project of China, sempat ada yang mau meneliti tentang Cina, tentang Bali, lalu banyak hal. Nanti kita lihat sendiri. Tapi di sini saya selalu menggunakan ini. Dua ini. Dutch Colonial Maps dengan Dutch Indus Literatur. Jadi ini yang menjadi rujukan utama saya. Kita buka dulu ini Dutch Colonial Maps. Sorry. Ada yang lebih ini. Oh ini Maps, sorry. Yang Maps ya. Pilih yang Maps. Kalau kita mau cari peta ya. Misal contoh kita mau cari peta. Diklik Maps-nya, lalu klik misal, oh ini sudah banyak ini. Saya tunjukkan Majene dulu ya. Nah, Majene. Jadi fokus kajian itu menjadi penting karena kita harus tahu cara mereka menulis ini, menulis tulisan wilayah begitu. Misal Bantaeng ya. Jangan cari di sini Bantaeng, jangan cari tulisan Bantaeng tapi Bontain misal. Misal Makassar kadang juga ditulis Makassar begitu. Misal Sulawesi ditulis Celebes. Jadi ada pemilihan kata kunci itu sangat penting. Nah, misal saya tadi ini Majene ya kan. Jadi harus pakai D gitu supaya kelihatan ini. Majene. Nah. Ya, di sini sudah ada banyak ini peta. Nah, jangan berkecil hati kalau misal cuma 2 yang kita dapat di sini. Ya, kalau hanya 2 yang didapatkan di sini jangan berkecil hati.
coba klik. Ya, coba diklik. Memang kalau kita mencari arsip digital itu harus istilahnya. Harus apa istilahnya makaca ya, makaca. Harus nggak boleh kalem-kalem. Ya, harus bisa klik. Nah, ternyata di sini ada 20 peta. Ya, di dalam satu itu tadi yang saya klik. Di sini ada 20 peta. Nah, di sini ada banyak. Silakan dibuka nanti kalau misal nanti kajian tentang apa Jeneponto kah, Takalar kah, apakah, jadi tinggal diklik. Tapi cari dulu mereka pemerintahan Belanda itu menulis apa begitu. Jeneponto kah atau Takalar kah. Misal Pulau Bangkeng ya. Kalau saya selama ini saya menemukan arsip itu rata-rata banyak arsip Takalar itu bercerita tentang Pulau Bangkeng. Oke, untuk arsip digital ya. Untuk digital collection. Di sini banyak juga tulisan, misal kita masuk, kalian teman-teman juga bisa langsung klik all collection, tetapi itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi tantangan lagi karena harus membuka satu-satu begitu. Tapi kalau begini lebih mudah. Di sini ada Lagaligo, lengkap di sini. Nah, naskah Lagaligo ada di sini. Kalau mau download silakan download. Oke, nanti dites sendiri di rumah. Mana tadi saya mau tunjukkan maps. Dus Indis kajian saya. Misal majunya cari. Ya, ini Hindia Belanda. Nah, ini yang ada kelemahan dari arsip digital, yakni ada beberapa arsip yang tidak bisa kita buka, harus punya akses begitu. Misal kita ini kan tadi itu yang open access. Nah, kalau yang ini ternyata tidak, ada yang tidak bisa dibuka. Kita harus punya akses begitu. Nah, salah satunya ya kita harus jadi mahasiswa Universitas Leiden. Ya itu pasti. Atau punya teman di sana. Maksud saya adalah kalau misal punya teman di sana dikasih akses begitu. Oke ya, bisa ya nanti dicermati sendiri, dikacai sendiri ininya, situs-situsnya. Ya, teman-teman harus bisa mencari situs sendiri dan mengacak sendiri. Bahasa Indonesianya apa? Saya juga tidak terlalu ini. Ya kita ke Gahetna dulu, nanti terakhir Indonesia. Gahetna ya. Oke, di Gahetna agak rumit sebenarnya. Saya sempat lupa caranya. Tapi akhirnya sudah bisa. Nah, kalau di Gahetna itu akan pertama kali masuk di sini. Oh, sekarang namanya sudah bukan Gahetna ya, sudah National Archive. nationalarchive.nl. Jadi ini punyanya pemerintah Belanda yang memang menyediakan arsip ya, arsip dan dalam bentuk digital. Kita klik ininya, Ondorselken. Kalau dijadikan bahasa Indonesia tidak ini kurang bagus. Artinya jadi seperti ini. Untuk meneliti ya, saya agak kurang serak dengan ini. Misal kita klik tadi home tadi kan, terus untuk meneliti, klik untuk meneliti, lalu kemudian klik koleksi. Di sini ada foto, ada banyak foto, ya ada kartu, ya, banyak hal di sini. Nah, lalu saya langsung saja di sini yang saya sudah buka. Oh, astaga. Share-nya mati ya? Sudah tidak ter-share screen? Tidak. Oh iya, sorry, salah ini tadi. Sudah berhenti screen share. Ya, tunggu, saya share kembali. Oke, sudah muncul? Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul. Ini tadi saya mengetik Nevis ya. Netherlands Force Intelligence, yang Indis Intelligence. Jadi punyanya Netherlands Indis ya. Ini ada. Jadi ini bisa di-download. Ya, silakan di-download di tahun 45 sampai 56.
Tapi ada beberapa juga yang tidak bisa, ya. Ya, ada beberapa juga yang tidak bisa. Nanti kita lihat kalau tidak bisa di-download ya maka ya mau tidak mau kita harus menelpon teman yang ada di Leiden, kecuali mau ke Leiden silakan. Ya. Di sini ada banyak tinggal diklik. Ya, misal contoh diklik ini. Langkahnya sama tadi yang di developer. Kalau misal mendownload itu cari downloadnya. Udah deras dan kalau udah deras. Kalau deras Boleh. boleh ya. Tunggu dulu. Oke. Jangan download ini ya, jangan download ini. Ini adalah katalognya. Ya. Bukan fotonya. Coba kita ini. Klik ini. Oh, berarti ini tidak ada. Karena biasanya ada foto begitu. Ada fotonya. Kalau ini dia lebih kepada katalog. Biasanya akan ada muncul di sini foto. Nanti dikacai sendiri ya. Pokoknya cara masuknya seperti itu dan jangan download ini. Ini katalognya, ini bukan arsipnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, oh ya saya baru ingat, sorry. Mana tadi? Nah ini, kalian bisa mencatat ini. Jadi cara agak rumit memang Gahetna ya, agak rumit. Waktunya banyak ya. Saya download dulu ini katalognya. Masih berapa lama lagi Adil? Sekitar ya 10 menit lagi lah. 10 menit. Oke. Ya. Tunggu ya. Ini agak berat memang kalau misal di Gahetna karena kita harus lihat tahu dulu arsip apa yang dicari. Nah, misal arsip ini terus dicari lagi kembali lagi ke webnya begitu. Agak rumit memang karena saking banyaknya arsipnya itu. Mana tadi? Sorry. Wah. Saya klik lagi. Sorry. Ini agak rumit memang kalau di Gahetna. Tidak simpel. Dan harus kembali terus begitu, harus sudah di-download terus dilihat ininya arsip nama penulis arsipnya lalu kemudian kembali lagi ke web ini. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi ada banyak kan? Ada banyak. Banyak sekali nih. Ya. Misal ini tentang ini. Nah, oh berarti ini tidak ada ininya, tidak ada digitalnya. Ya, nanti ya dikacai sendiri untuk ini. Jangan sampai kita berlama-lama di sini baru tidak ya ininya tidak, yang lain tidak dapat. Tadi saya sempat buka foto. Ya. Ini kata kunci ini masih di mana? Di Gahetna ya, masih di Gahetna. Sama tadi caranya. Caranya itu untuk meneliti, lalu kemudian pilih foto. Klik foto. Jadi foto itu dia nah, lalu kemudian cari, misal Celebes. Celebes ya. Celebes. Nah, akan muncul. Jadi kalau tampilannya ada digital filenya itu biasanya panjang begini. Kalau yang tadi yang pertama itu tidak ada. Nah, misal yang ini, tuh, ya kan? Nah, ada banyak. Ini koleksi Celebes, di Celebes semua ini. Nah, misal ini, wah ini keren ini. Kita buka dulu. Nah, Oh, tahun 62 ya. Soekarno ya, ini tahun 62. Pidato Soekarno tahun 62. Ya, pidato Soekarno tahun 62 di Makassar. Makassar. Ya kan? Jadi ya
Kalau di-download ya silahkan di-download. Cara mendownloadnya itu mudah. Ya banyak cara sebenarnya. Silahkan diklik kanan, terus save image. Ya kalau tidak menemukan ininya ya, tidak menemukan linknya. Misal kita kasih jadi bahasa Indonesia dulu supaya mengerti kan. Metadatanya itu ini. Deskripsi masa mendengarkan pidato Soekarno di Makassar 4 Januari 62. Lalu lokasinya di Makassar. Nah, fotografernya tidak diketahui. Kalau ini mau dipesan. Kalau mau dipesan. Tapi kan sekarang mudah, tinggal diklik terus copy image. Ya. Ya, sudah tersave. Tapi lagi-lagi ukurannya pasti cuma kecil, tidak besar. Tapi yang penting gambarnya sudah terlihat ya. Ini kan periode 62 ya, periode 62. Beda halnya tadi yang di Leiden. Di Leiden itu rata-rata di Delver itu rata-rata dia periode Hindia Belanda dan sebagainya, sedangkan di Gahetna itu rata-rata memang revolusi. Kalau mau cari arsip revolusi banyak. Kita bisa lihat ada 437 koleksi foto dengan kata kunci selebes. Bagaimana dengan kata kunci Makassar? Ya kan? Jadi ini menjadi sebuah apa ya namanya? Jadi sebuah samudra bagi kita. Ya. Samudra bagi para sejarawan. Ya. Tetapi kalau kata Taufik Abdullah, terkadang sejarawan itu tenggelam di lautan arsip. Ya, akhirnya sejarawan kebingungan dengan sangat banyaknya arsip. Dan saya pernah merasakan itu. Saya menemukan banyak arsip, menerjemahkan banyak arsip, tetapi pada akhirnya ini arsip mau diapakan ini? Ternyata. Nah, itu yang dikatakan oleh Taufik Abdullah bahwa kita tenggelam di dalam lautan arsip. Oke, yang terakhir adalah mana tadi? Andri. Harta karun ya, harta karun ya. Ya, harta karun. Ya, kelihatan harta karun ya. Ini bahasa Inggris. Ya, sangat tepat tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Bahri, bahwa memang bahasa Inggris itu jangan satu kali saja. Karena kita sekarang dihadapkan oleh literatur bahasa Inggris, kita harus Scopus dan sebagainya, kita harus baca jurnal berbahasa Inggris. Itu menjadi modal itu. Bahasa Inggris menjadi modal besar. Nah, misal kita mau cari, kita klik saja dulu al dokumen. Silakan dibuka. Jadi kita mengacak saja. Nah, kalau mau download ini, download the full article in PDF. Nah, begitu. Jadi bahasa Inggrisnya harus ini. Bisa lah kalau bahasa Inggris saya jelek juga. Sering pakai Google Translate saja. Nah, diklik ya. Ini tentang operation, relation, and diplomacy. Jadi operasi dan diplomasi di tahun 1769. Nah, bayangkan. Jadi sebenarnya harta karun juga sebenarnya sudah menyediakan arsip digital, cuman masalahnya adalah masalah waktu belum ya. Indonesia masih Andri masih masih berbuat dan baru saja berbuat. Beda dengan Belanda tadi. Sudah ada Delver, sudah ada Gahetna, sudah ada Leiden dan sebagainya. KTLV apalagi? Ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa dikacai saja ini. Kalau mau di-download sudah jelas ada download full article. Ya, jangan hanya film saja yang di-download. Ya, Adil itu jago download film. Ya. Banyak filmnya. Oke. Saya lanjut ke KTLV. Ya, KTLV ini dia rata-rata adalah jurnal, tetapi jurnalnya itu jurnal lama. Kalau mau baca-baca jurnal, mau baca-baca naskah, ini ada gambar-gambarnya yang muncul. Ya. Misal kita resource ya. Misal arsip inventory. Ya, digital. Jadi resource-nya dia ini, resource KTLV itu dia terhubung ke sini semua ini. Terhubung ke sini semua.
Misal publikasi kita masuk publikasi. Ini saya percepat karena hujan. Sisa 5 menit lagi, Karim. Ya, oke. Ya. Publikasinya itu ada ini. Kalau kita biasanya pakai ini, Bidrahen tot Detal, Land and Folkenkunde, ya singkatnya itu BKI. Ini biasanya dia adalah arsip. Dia adalah jurnal yang diterbitkan sejak tahun 1853. Jadi jurnal ini sudah ada di tahun 1853. Jadi teman-teman yang mengkaji tentang sejarah Hindia Belanda, yang mengkaji tentang sejarah Belanda dan sebagainya itu cari saja jurnalnya di sini. Ya, klik saja di sini, go to BKI. Ya teman-teman memang harus bisa bahasa Inggris. Setidaknya mengerti kalau misal ada tulisan bahasa Inggris itu harus bisa mengerti. Kalau di BKI itu rata-rata dia sudah open access. Ya, seperti ini kalau tulisannya open access itu seperti ini. Ya, ada gemboknya tapi gemboknya warna hijau. Nah, itu. Nah, oke. Oke, bisa ya. Nanti dikacai sendiri supaya ini apa enak juga karena arsip itu kan ditemukan. Oke, untuk yang terakhir, lagi-lagi teman-teman, kalau mau mudah, jangan pernah bosan untuk duduk di depan laptop. Karena yakinlah, percayalah bahwa kalau misal kita menggunakan arsip, misal kita ke arsip nasional, kita ke arsip daerah, itu kalian akan menemukan kendala yang lebih besar daripada duduk di depan laptop saja. Percayalah. Iya, karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya itu 3 bulan di ini, bukan 3 bulan ya, lebih hampir 1 semester itu di Andri terus, tidak pernah ini. Jam 8 berangkat dari kosan, terus pulang itu jam kantor ya, jam 3, pulang jam 3, jam setengah 4. Belum lagi sampai rumah nanti harus membaca arsipnya, dan kalau mau diterjemahkan, kalau tidak tidak ada dasar bahasa Belanda, itu akan sangat kesulitan karena kita harus mengetik ke Google Translate. Makanya saya dulu ambil kelas bahasa Belanda, tapi itu hanya dasar saja. Saya kuliah sama S1 dulu. Jadi anak S1 bahasa Belanda 2 waktu itu. Di sana ada 2 bahasa Belanda 1 dan 2. Oke, mungkin kurang dan lebihnya ini saya mohon maaf. Nanti bisa ditanyakan kembali. Saya mau masuk dulu di masjid ini karena gerimis. Ya, saya kembalikan ke moderator Adil Akbar, silakan. Iya. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Kak Karim. Kalau dipanggil Bapak terlalu tua, jadi saya panggil Kak Karim saja. Okay. Ya, jadi satu materi yang sangat baik yang membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana cara menemukan arsip. Ada satu kata kunci yang sangat menarik yang membekas di hati saya bahwa arsip itu ditemukan, tidak diberikan. Nah, seperti itu. Penjelasan yang dibahas oleh Kak Karim tadi pastinya menimbulkan suatu pertanyaan dari para peserta webinar hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diaktifkan mic-nya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Ya, saya persilahkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan seputaran menemukan arsip ini kepada para peserta webinar? Saya, Kak. Oh iya. Nama dan Ira Rizviana ya? Iya, Kak. Oh iya. Dari angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Angkatan 2017, Kak. Tabe. Oh iya, siap. Silakan. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Rizfiana dari angkatan 2017. Sebelum itu saya mohon maaf Kak, kamera saya tidak bisa diaktifkan karena kamera laptopnya sedang error. Siap. Jadi dari pemaparan dari Kak Karim tadi mengenai arsip digital, sangat menarik pembahasannya, terus situs-situsnya yang diperkenalkan kepada kami semua. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana kami sebagai calon penulis skripsi untuk benar-benar memahami penggunaan arsip-arsip digital tersebut, sebagaimana penyusunan skripsi kami juga membutuhkan banyak arsip-arsip yang dibilang dibilang cocok untuk dimasukkan ke skripsi, dijadikan daftar pustaka pada skripsi kami. Bagaimana cara kami memilah itu arsip-arsip tersebut agar tulisan kami bukan hanya menjadi pajangan pajangan saat diberikan kepada dosen pembimbing atau dipajang di perpustakaan, tetapi juga dapat menjadi skripsi yang berguna bagi adik-adik kami juga. Terima kasih. Ya, oke, siap. Bagaimana? Langsung dijawab oleh Kak Karim atau? Iya, karena saya pelupa. Jadi. Oh, siap, oke. Ya, jadi intinya itu bagaimana cara memahami penggunaan arsip digital. Dan yang terpenting mungkin yang Ade Ira juga ingin mengetahui bagaimana cara pengutipan dalam daftar pustaka ketika kita telah mendapatkan arsip. Oke, ya. Baik, saya langsung jawab. Yang lain juga nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan nanti ditanya saja. Saya langsung jawab karena saya kadang lupa. Bagaimana tadi ya di awal presentasi itu memang harus ditentukan dulu. Bagaimana cara memilih arsip itu ditentukan oleh topik yang nanti kita ambil gitu. Misal siapa ya, Rizfiana tadi kalau sudah proposal, terus sudah mau menulis begitu, sudah mau mencari arsip begitu, itu kan sudah jelas itu, sudah jelas masalahnya apa, sudah jelas judulnya apa, terus kemudian sudah jelas bentuk skripsinya itu nanti seperti apa, ya kan, outline-nya itu sudah top ya, sudah mantap intinya kalau sudah proposal. Nah, itu ya harus menjadi acuan. Misal contoh ya. Saya tanya dulu, Rizfiana menulis apa? Sudah proposal belum? Belum Kak, baru mau seminar sejarah. Apa judul seminar sejarahnya? Belum tahu karena masih cari-cari sumber juga Kak. Belum Mungkin tahu. berhubungan dengan Belanda Kak ya. Menghubungkan dengan Belanda. Ya, Kak. Kita cari saja yang ada saja dulu, punyanya Adil misalnya. Adil itu, nggak usah saya tanya Adil. Adil itu dia meneliti tentang beras ya. Berarti dari periode ke periode ya. Misal dari Adil kemarin dari periode berapa ke berapa? Saya dari tahun 46 sampai 56. Jadi periode revolusi fisik. 46 sampai 56 berarti. Nah, itu yang paling penting itu kan periodenya harus difokuskan betul-betul. Jadi begini, kalau misal periode revolusi 46 sampai 59, sasaran penyedia arsip utamanya itu kan sudah jelas di Gahetna. Itu. Nah, lalu kemudian kalaupun ada di deliver itu akan sangat sedikit ya, karena arsip di tahun 1945 ke atas itu sangat sedikit untuk kajian ini. Tapi kalau misal mau mencari arsip yang memang berhubungan langsung dari periode revolusi, itu bisa dicari di Gahetna begitu. Itu pun ya harus dicari dengan dengan sungguh-sungguh begitu. Jangan mudah menyerah dan sebagainya. Tapi kalau mencari di arsip digital, jangan juga abaikan arsip yang ada di arsip daerah atau arsip nasional. Karena lagi-lagi yang paling lengkap itu sebenarnya di daerah. Cuma kalau digital itu memudahkan kita untuk menemukan arsip itu. Tadi bilang bahwa mau tentang periode kolonial ya, Hindia Belanda. Cari saja di
di Delft dan di Universitas Leiden. Ya, itu di perpustakaan Leiden itu kan menjadi salah satu resource yang paling banyak untuk periode Hindia Belanda itu. Ya. Kalau Bayer Ahmad Subair, ya dia kan kemarin menulis tentang DITI. Ya, itu arsipnya beliau saya lihat itu setumpuk itu. Fotokopian semua. Fotokopian berarti dia dari arsip daerah. Nah, itu. Senasib dengan saya. Iya, senasib dengan Abdul Akbar. Tadi saya menarik itu tadi yang sampai deskripsi saya hanya menjadi pajangan di mana-mana lah ya, di mana saja ya, jadi pajangan di mana-mana. Sebenarnya itu tidak apa ya, sebenarnya istilahnya itu dari kita, Ji. Sekarang itu mudah menerbitkan skripsi, itu mudah menerbitkan tulisan, itu mudah, sangat mudah. Ya, mau pakai penerbit Indi, mau pakai penerbit mayor dan sebagainya, itu menjadi sebuah tantangan. Kalau Indi kan, kalau penerbit Indi itu dia lebih mudah istilahnya, lebih mudah karena kita yang bayar begitu. Kalau penerbit mayor kan kita yang dibayar, ya biasanya seperti itu bagi hasil atau apa. Itu teknis nanti. Intinya kalau tidak mau skripsinya jadi pajangan di rumah kita sendiri, ya jujur skripsi saya dulu jadi pajangan, tapi saya lihat ini jelek pajangannya, jadi saya ubah ya, saya ubah menjadi tidak dipajang begitu. Ya akhirnya diterbitkan dan sebagainya. Itu menjadi enak juga dilihat, itu dipajang dalam bukan skripsi tapi buku gitu. Tetap jadi pajangan juga sebenarnya, tapi bentuknya dari kita sendiri sebenarnya. Lalu apa tadi yang kedua? Yang tentang pengutipan sumber arsip. Soal pengutipan sumber arsip itu kan dia tergantung pada model yang dipakai. Dia pakai APA, SCA, atau pakai Harvard, atau pakai apa begitu. Tergantung apa yang digunakan. Kan itu otomatis biasanya. Nah, biasanya otomatis begitu itu. Dia akan otomatis ketika kita menginsert bibliografinya atau daftar pustakanya. Nah, itu ada caranya sendiri itu. Misalnya kita pakai Mendeley atau pakai Zotero, ya nanti mungkin kayaknya akan ada pelatihan lagi ya, Zotero dan Subair ya. Ya dari teman kita juga nanti akan ada katanya. Jadi itu menjadi, nanti ikuti saja itu, nanti akan ada cara-cara pengutipan, cara-cara menulis daftar pustaka dan sebagainya. Oke? Ya, oke. Terima kasih untuk Kak Abdul Karim. Kalau masih ada yang lain ya. Di dalam webinar ini saya lihat ada satu mahasiswa pasca sarjana UNL, Pak Haji Muhammad Hidayatullah Burhan, dan ada juga guru di Madrasah Alia Negeri, Pak Arjanto Harjo. Mungkin kedua orang tersebut bisa memberikan satu statement tentang webinar ini. Bisa Pak Haji Muhammad Hidayatullah Burhan bisa berkomentar sedikit tentang jalannya webinar ini. Halo? Oh, sepertinya terputus. Jadi buat peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan mengenai bimbingan teknis cara memperoleh arsip digital dari hasil pemaparan Kak Karim? Oh, sepertinya sudah tidak ada. Jadi bagaimana Pak Mas Subair? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja. Oke. Ya. Jadi mohon izin dulu Pak Moderator. Oh iya, oke, siap. Ada satu yang saya lupa tadi. Oh iya, silakan. Jadi mencari arsip, jangan sampai teman-teman sekalian beranggapan bahwa begini, sering ada kata-kata itu yang saya dengar itu. Saya paling tidak suka itu sebenarnya. Nanti pilih kerja itu belum saatnya. Yeah. Ya, itu kata-kata yang orang-orang yang pada akhirnya nanti akan tersesat, ya, akan kesulitan di kedepannya. Karena mencari arsip itu tidak mudah.
kalau memang sudah mikir proposal begitu, jangan kita tunggu mau pakai hasil baru cari ke arsip begitu. Atau mau pi apa begitu, jangan ditunda-tunda. Jadi jangan, ilmu pengetahuan itu tidak mati, ingat ya. Pengetahuan itu tidak mati, pengetahuan itu pasti mengendap. Saya pelupa, saya ini sangat pelupa, tetapi kalau soal pengetahuan insya Allah bisa kalau mengingat begitu. Jadi ini menjadi pesan saya bahwa jangan ki bilang bahwa nanti deh belum, baru dia semester 5 misalnya. Belum Pak mau proposal, belum Pak apa. Kalau ada waktu tak silahkan dicari dulu. Seperti itu. Oke, sorry. Iya. Saya potong ya tadi, saya moderator. Silakan Siap. kembali. Oke, terima kasih kepada Kak Karim atas materi yang diberikan hari ini, sungguh sangat menarik dan juga membuka cakrawala berpikir kita, dan secara pribadi juga menambah wawasan saya dalam memahami bagaimana cara memperoleh arsip digital. Karena selama ini baik waktu di S1 dan di S2 itu saya sering lebih mendapatkan arsip konvensional di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Tapi kali ini saya baru pahami ternyata ada juga jalan mudah dalam memperoleh arsip. Oke, sekian dari kami, dari panitia mengenai arsip digital, alternatif sumber pembelajaran dan penelitian sejarah. Kami akan tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, kenapa? Ada yang mau saya sampaikan. Oh iya, silakan Pak Ahmad Subair. Pada peserta, jadi besok masih ada lanjutannya tentang kearsipan. Jadi materinya itu tidak kalah menarik dengan hari ini. Jadi besok itu kita akan membahas tentang arsip ini digunakan untuk apa sebenarnya di media, khusus untuk kita sebagai guru nanti. Risetnya untuk apa? Karena kalau ilmu sejarah jelas untuk menulis sejarah, tapi bagaimana kalau ketika digunakan untuk pengembangan model, pengembangan media dalam pembelajaran itu kan tidak pernah kita temukan sebelumnya. Ya. Jadi besok itu kita akan membahas itu, dan ada juga pemateri kita dari Unhas yang akan membahas tentang bagaimana arsip itu digunakan nanti dalam menulis sejarah misalnya begitu. Jadi teman-teman diharapkan besok on time untuk ikut lagi dalam sesi BIMTEK ini. Jadi besok tidak akan menariknya ya. Jadi BIMTEK ini direkam dan nanti absensinya ada di rekaman itu. Jadi mohon di semua peserta untuk menyalakan kameranya nanti besok ya. Ya sekiranya itu Pak Adil. Ya, terima kasih Pak Ahmad Subair. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Kak Karim, Pak Bahri, dan seluruh rekan-rekan teman-teman yang ikut serta dalam webinar hari ini, webinar BIMTEK Arsip Digital, Alternatif Sumber Pembelajaran dan Penelitian Sejarah. Sampai jumpa esok pada hari Rabu 12 Agustus 2020 dalam acara yang sama, yang kali ini akan dibawakan oleh Dr. Andi Suryadi Mapengaremhum mengenai peran dan kegunaan arsip dalam penelitian sejarah dan pendidikan sejarah. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Karim. Terima kasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri. Terima kasih Pak Haji, Pak terima Adil. kasih Pak Haji. Terima kasih semua peserta. Oh, Pak Haji Hidayat Hidayatullah. Ya. Oh iya. Jadi setelah BIMTEK saya ada juga BIMTEK-nya Pak Hairudin. Jadi dia sebenarnya satu paket. Jadi tidak bisa bilang harus ada nanti yang tidak diikuti, karena kalau tidak diikuti akan bermasalah juga di kepenulisannya nanti. Siap. Oke. Saya kira begitu. Ya, makasih. Oke. Terima kasih semua peserta. Siap. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di Ya. mungkin. Kita yang Saya pamit ya, Bair. Terima kasih banyak, Bair. Masih banyak Kak, mungkin Iya. masih banyak ilmunya. Ini juga HP ku, ya. Sebair, Bair, Tetap pamit juga nah, Sebair. Iya. Kita yang Enki, kita yang anu, Iya, tutup. iya. Siap, oke. Ya, Saya dengan Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.